Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah satu momen sejarah yang super dramatis. Maksud saya, ini bukan cuma sekedar cerita perang masa lalu ya. Dari kacamata sejarawan Tiongkok, ini adalah awal mula efek domino raksasa. Gimana sebuah mahakarya yang dibakar habis, pada akhirnya mengubah total keseimbangan kekuatan global, dan jujur aja, masih sangat mendikte langkah negara adidaya tersebut sampai detik ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba bayangin adegan ini ya. Waktunya pertengahan Oktober 1860. Langit di ibu kota Tiongkok, Beijing, benar-benar ketutup asap hitam pekat. Pasukan gabungan militer Inggris dan Prancis baru aja menjebol masuk ke Yuanmingyuan, alias Istana Musim Panas Lama. Dan ini tuh bukan cuma sekedar tempat tinggal raja ya, ini benar-benar mahakarya arsitektur kelas dunia. Kompleks taman kekaisaran yang isinya penuh dengan seni tak ternilai, sutra dan harta karun budaya yang udah dikumpulin selama ribuan tahun. Dan tebak apa yang terjadi? Cuma dalam hitungan hari, tempat ini dijarah tanpa ampun dan dibakar habis sampai cuma sisa abu. Gila kan? Tiap ngebahas bagian ini, saya jujur ngerasa merinding. Coba deh dipikir, gimana ceritanya taman terindah di dunia yang secara harfiah adalah simbol puncak peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun bisa musnah gitu aja cuma dalam 3 hari. Bisa bayangin gak sih shock dan trauma luar biasa yang dirasain rakyat dan kekaisaran Qing waktu itu? Nah, buat paham gimana tragedi hilangnya warisan budaya yang tak terbayangkan ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Masuk ke bab pertama, mengapa Perang Candu terjadi? Oke, mari kita bedah masalahnya. Kalau kalian belum pernah dengar soal Perang Candu, benturan dua kerajaan raksasa ini tuh sebenarnya dipicu sama masalah dagang yang kelihatannya simple, tapi mematikan. Jadi gini, Kerajaan Inggris saat itu lagi kehabisan cadangan perak. Kenapa? Karena mereka harus beli teh Tiongkok yang lagi ngetren banget di sana. Tapi di sisi lain Tiongkok tuh nggak butuh atau tertarik beli barang-barang dari Inggris. Terus apa solusinya? Ini dia yang parah. Mereka mulai nanam opium atau candu di wilayah jajahan mereka di India, terus menyelundupkan barang sangat adiktif itu gila-gilaan ke Tiongkok. Ya, mereka sengaja nyiptain krisis kecanduan massal cuma demi nutupin defisit perdagangan mereka. Tentu aja situasi langsung memanas dengan sangat cepat. Di tahun 1839, ada satu pejabat Tiongkok yang tegas banget. Namanya Lin Zexu. Dia ngambil sikap moral nih. Dia sita dan hancurin jutaan pon candu milik pedagang asing, dicampur pakai garam dan kapur, terus dibuang ke laut. Nah, pedagang Inggris jelas nggak terima dong barang dagangannya dihancurin gitu aja. Inggris akhirnya membalas pakai kekuatan militer penuh. Mereka bawa kapal uap, meriam modern, dan meledaklah Perang Candu pertama di tahun 1840, yang nantinya bakal berlanjut ke Perang Candu kedua. Nah, titik baliknya kejadian di tahun 1842. Militer Tiongkok yang saat itu masih tradisional bener-bener nggak sanggup ngelawan teknologi militer barat yang udah maju. Ujung-ujungnya apa? Mereka dipaksa tanda tangan perjanjian di bawah todongan senjata. Buat sejarawan Tiongkok, disinilah petaka sebenarnya dimulai. Ini jadi yang pertama dari serangkaian apa yang mereka sebut sebagai perjanjian tidak adil. Perjanjian yang dengan paksa merampas wilayah, maksa buka pelabuhan, dan ngasih denda perang yang nominalnya benar-benar luar biasa besar. Dan ini bawa kita ke bab 2, aksi balas dendam Barat. Oke, kita lompat kembali ke puncak Perang Candu kedua di tahun 1860. Pasukan Inggris dan Perancis lagi jalan menuju ibu kota Beijing. Disinilah letak alasan kenapa Istana Musim Panas yang kita bahas di awal tadi itu dibakar. Komandan Inggris, Lord Elgin, yang ngasih perintah pembakaran tersebut. Alasannya, Tiongkok waktu itu ternyata udah nangkep, nyiksa, dan mengeksekusi belasan utusan diplomatik serta tawanan Inggris-Perancis. Jadi menurut Lord Elgin, bakar istana pribadi kaisar itu adalah semacam tindakan pembalasan yang hikmat. Sebuah hukuman yang sangat diperhitungkan buat nampar penguasa dinasti Qing secara langsung tanpa harus membantai penduduk kota Beijing yang nggak bersalah. Tapi, realitas di lapangan tuh jauh banget dari kata hikmat. Bahkan beberapa perwira Inggris dan pengamat yang ada di sana aja ampe syok berat ngelihat kebrutalan tentara mereka sendiri. Bayangin aja, jubah kaisar dicabik-cabik, vas porselen kuno dihancurin, harta karun dijarah seenaknya tanpa pandang bulu. Salah satu pengamat dari Inggris bahkan sampai nyebut kalau itu adalah tindakan barbarisme seperti bangsa Vandal dan Goth. Jadi ya, ini bukan sekedar operasi militer biasa. Ini murni penjarahan massal terhadap mahakarya sebuah peradaban yang ninggalin luka budaya yang super dalam. Yang mengantarkan kita ke bab ketiga, abad penghinaan nasional Tiongkok.
Tahu nggak, abu dari reruntuhan Istana Musim Panas ini nyatanya melahirkan sebuah era trauma yang sangat mendalam buat rakyat Tiongkok. Dan ilustrasi kartun politik dari tahun 1900 ini benar-benar ngejelasin secara brilian apa yang terjadi setelahnya. Tiongkok nggak lagi diperlakukan sebagai kekaisaran yang berdaulat. Lihat deh hewan-hewan ini, mereka melambangkan kekuatan asing. Ada beruang Rusia, singa Inggris, katak Perancis, yang secara harfiah lagi mencabik-cabik peta Tiongkok, dibagi-bagi jadi wilayah pengaruh mereka sendiri. Selama periode kelam ini, rentetan kerugian yang ditanggung Tiongkok benar-benar menyakitkan. Lewat perjanjian-perjanjian yang nggak adil tadi, mereka harus kehilangan Hong Kong ke tangan Inggris dan Makau ke Portugal. Gak cuma itu, mereka juga dipaksa buka puluhan wilayah di mana hukum Tiongkok tuh nggak berlaku sama sekali buat orang asing. Belum lagi harus bayar ganti rugi perang yang mencekik ekonomi mereka. Kekaisaran ini secara sistematis dilucuti kekayaan dan kemandiriannya. Dengan kondisi militer yang usang, sikap isolasionisme, ditambah kelemahan internal dari rejim Qing sendiri, Tiongkok benar-benar ada di posisi yang sangat rapuh dan gak berdaya. Nah, kelemahan ini membuka jalan lebar-lebar buat invasi asing yang datang bertubi-tubi selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Termasuk konflik yang dampaknya paling menghancurkan dari semuanya, agresi militer dan pendudukan oleh Kekaisaran Jepang di awal dan pertengahan abad ke-20. Sekarang kita masuk ke bab keempat, pelajaran untuk Tiongkok modern. Terus apa hubungannya semua sejarah kuno ini sama kita sekarang? Kenapa ini penting banget? Karena narasi historis inilah yang jadi mesin pendorong utama buat kebijakan Tiongkok modern. Partai Komunis Tiongkok pakai memori kolektif ini buat mendorong mimpi Tiongkok untuk kebangkitan nasional. Ada satu frasa budaya yang sangat krusial di sini, Luo Hou Juyao Aida, artinya kalau tertinggal Anda bakal ditindas. Dari perspektif sejarah Tiongkok, inilah pelajaran mutlak dari tahun 1860. Bangsa yang lemah itu cuma ngundang agresi asing, dan mereka bersumpah Tiongkok nggak akan pernah lagi membiarkan diri mereka lemah. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kalau kalian lihat langkah agresif kebijakan luar negeri Tiongkok hari ini, kayak gimana pesatnya mereka ngebangun angkatan laut modern, kalian harus ngelihatnya pakai kacamata sejarah ini. Kapal-kapal perang canggih raksasa ini bukan cuma sekedar buat pamer teknologi loh. Buat mereka itu adalah perisai pelindung kedaulatan. Garansi mutlak supaya tragedi penjarahan Istana Musim Panas nggak akan pernah terjadi lagi. Sebagai penutup dari penghilasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Mengingat betapa dalamnya luka sejarah ini, apakah kalian merasa abad penghinaan Tiongkok itu secara emosional benar-benar udah berakhir? Ataukah jangan-jangan memori tentang api yang melahap Istana Musim Panas di abad ke-19 itu akan terus jadi bayang-bayang yang secara permanen mendikte dan mengendalikan interaksi geopolitik Tiongkok dengan Barat di abad ke-21 ini? Menarik ya buat dipikirin. Terima kasih udah ngikutin perjalanan sejarah ini bareng saya. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.